Online di Real TV dalam program Alenia, merangkai kata menjadi cerita. Bersama saya Nazratul Uyun. Teman-teman semua, hari ini Alenia kedatangan bintang tamu yang super keren. Dia ini punya banyak banget prestasi. Di-spill sedikit ya, dia ini pernah dapat medali emas English Debate. Wow. Terus juga kemarin habis pertukaran pelajar nih, exchange itu ke luar negeri, Australia dan juga Bangkok. Wah, kira-kira siapa ya? Penasaran? Langsung saja kita sambut, ini dia Al-Hakim Bani Ismail. Hai. Halo, sawadikap. Bahasa apa tuh? Bahasa Thailand. Oh gitu, terus aku harus jawab apa kalau gitu? Kalau untuk Mbak jawabnya kap. Oh kap. Terus karena aku perempuan. Iya. Oh, kalau laki-laki jawabnya apa? Kap. Oh lebih gentle gitu ya. Iya. Boleh diulang lagi Hakim biar aku jawab gitu. Sawadikap kakak. Kap. Wah ternyata seru ya belajar culture dari Thailand juga. Wah Hakim gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Makin fresh aja nih. Ya, alhamdulillah. Makin senang kayaknya. Soalnya sudah berkurang beban. Oh iya sudah berkurang beban. Ternyata ya Hakim ini teman-teman semua baru aja sidang akhir skripsi ya. Jadi kita ucapan congratulations dong buat Hakim. Kap. Semoga semakin berkah ilmunya, terus kedepannya semakin sukses, juga semakin banyak menginspirasi orang di luar sana. Amin. Oke lanjut nih Hakim, kayaknya tak kenal maka tak sayang, begitulah ya kata pepatah. Jadi Hakim boleh nih kenalan dulu sama pemirsa di luar sana. Halo semua, nama aku Hakim. Lengkapnya Al-Hakim Bani Ismail, bukan Ismail, oke? Oke. Saya asli Lampung, dari Lampung Timur, Desa Wana. Oke, sekali Lampung ya. Iya, sekali Lampung Boleh lah. orang Lampung kalau disapa gimana sih? Tabik pun. Oh, ya pun, gitu ya. Ada lain ya, Hakim itu dari jurusan apa sih kalau di kampus? Dari pendidikan bahasa Inggris. Jadi siapa teman-teman bahasa Inggrisnya? Ayo PBI semua, semangat toh ya. Semangat teman-teman PBI gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita siap nih buat ngomong panjang lebar. Oke. Soalnya banyak banget nih Hakim yang mau ditanyain. Hakim ini menarik sekali ya bisa pertukaran pelajar ke luar negeri, terus juga nih. Ngomong-ngomong Hakim ini waktu pertama kali ke UIN kesan pertamanya seperti apa sih? Apa langsung punya target atau udah mengalir aja ya kuliah di UIN gimana? Kalau target sih ya alhamdulillah punya. Dan memang targetnya itu pengen jadi student exchange. Oh gitu, jadi udah punya cita-cita ya dari awal ya? Iya, tapi mungkin agak beda ya student exchange Mbak. Oh gitu. Karena awalnya pengen ke Amerika. Oh pengen ke Amerika. Terus sekarang udah belok kemana nih? Ke yang lebih deket sih, ke Australia sama Thailand. Oh gitu, lebih ke tetangga ya. Tapi tetap pasti berkesan lah ya. Oke, terus karena itu tadi pertukaran ke luar negeri nih, mahasiswa ke luar negeri, pasti prosesnya nggak gampang ya. Boleh diceritain Hakim prosesnya gimana? Prosesnya sih ya, yang pertama-tama cari info dulu. Oh iya, cari info. Gimana tuh? Paling banyak di Instagram tuh. Oh, paling banyak di Instagram ya. Terus apa lagi? Setelah kita dapat info, kita pastikan mulai kita siapkan berkas. Iya. Biasanya untuk berkas itu ada TOEFL, ITP ya minimal. Oh, ITP berapa? Minimal 500. Oh, minimal 500 ya. TOEFL ITP catat teman-teman semua. TOEFL ITP-nya 500. Terus? Esai. Tergantung membuatnya, entah tentang diri, tentang organisasi atau volunteer kita, atau bahkan tentang project yang kita lakukan setelah pulang. Iya, sesuai dengan permintaan dari yang membuat program ya. Gitu. Iya, benar. Dan terus juga ada lagi? Rekomendasi letter juga. Rekomendasi motivation letter ya kalau kita sering dengar gitu. Rekomendasi itu dari teman terdekat kita atau dari bukan teman sih, lebih dari lecturer atau atasan terdekat. Oh gitu ya. Nah kayaknya tuh tadi tuh esai dan juga rekomendasi letter ini menarik nih. Esainya Hakim kemarin tentang apa sih? Waktu ke Bangkok nih yang terakhir. Yang ke Bangkok saya menceritakan tentang satu pembudayaan adat Lampung dulu karena saya kan dari anak desa. Wajib kita berdayakan kan. Dan juga tentang awareness Bisindo atau sign language. Oh bahasa ini apa tuh? Isyarat atau Hakim berarti bisa bahasa isyaratnya? Cuti-cuti. Oh cuti sedikit. Oh terus apa lagi budayanya ini? Mungkin tentang juga menjadikan desa-desa di Lampung ini jadi desa wisata seperti kemarin. Oh gitu, menjadi desa wisata. Itu program yang Hakim tawarkan
di esai itu. Iya. Oke, sangat menarik sekali ya, keren banget nih Hakim. Terus kalau tadi rekomendasi letternya, Hakim mau ke siapa? Saya pertama meminta kepada mentor saya. Boleh di-spill mentornya siapa? Baik, halo Pak Satria. Halo Pak Satria. Go down under ya. Udah bersama nih dari apa ya bilangnya? Menti ya. Kalau itu mentor ini menti gitu ya. Jadi prosesnya itu memang gak gampang ya. Nah setelah tadi cari informasi, terus apa lagi? Udah nyiapin persyaratan, esai dan lain-lain? Tergantung dari beasiswanya, tapi terkadang ada yang langsung ke wawancara dan tes bakat. Oh, wawancara dan tes bakat. Nah, tes bakat nih, apa? Kayak mana tuh tes bakatnya? Menunjukkan bakat kita? Untuk PPAN sendiri atau AYEP ini ya. Biasanya di bakat tampilanku antara boleh storytelling, boleh kita jadi newscaster, dan malah sangat dianjurkan untuk yang ada budayanya. Ada culture-nya ya. Ya, seperti tarian, nyanyian, semacamnya banyak. Kalau Hakim kemarin apa nih bakatnya nih? Agak malu sih, tapi saya kemarin itu spill Bu Bandung. Apa itu? Bu Bandung. Bu Bandung itu apa nih? Pangli Pandang. Oh iya, aku tahu. Yeah. Pangli Pandang Kilidang. Oke, itu lagu favorit aku waktu SD sih. Pantun Lampung ya, dinyanyikan gitu. Boleh nanti ya. Hakim mungkin rekaman di sini terus nyanyi Pangli Pandang. Ya, boleh. Kita go nasional. Nasional. Oke, terus juga, nah Hakim kemarin tuh boleh diceritakan kemana aja yang pertukaran ke luar negeri itu kemana aja? Di Australia, jadi kami bersama teman-teman itu bisa dibilang sih tukar budaya di suatu tempat. Habis itu juga ya tukar apa sih? Religi juga tuh kan? Jujur, bukan tukar religi mungkin bahasanya, ini tukar informasi. Iya, pengalaman lah ya. Iya, jadi ini agak unik sih ya. Selama saya jadi program PPAN untuk Australia, saya diminta tuh lebih seperti ustadz sih ya. Kenapa tuh? Karena ini baik teman saya yang di chapter Indonesia maupun chapter Australia, kalau ada hal yang berkaitan tentang keagamaan, selalu berkonsultasi kepada saya. Bahkan di satu kesempatan waktu kami mengunjungi kantor Kemenpora bersama teman-teman Australia, itu lagi hari Jumat. Deputinya kan jadi apa? Semacam pembaca ini apa? Khutbah ya. Khutbahnya itu. Teman-teman Australia penasaran, ingin ikut. Jadi mereka belajar berwudu dari saya, belajar sholat dari saya. Iya. Diajarin syahadat juga nih. Alhamdulillah ya. Mungkin lebih mereka melihat gimana sih orang Muslim gitu ya. Lanjutannya masih lagi tuh Diki. Iya. Dan bahkan sampai sekarang ada satu teman saya bernama Steven, dia dari Perth, Western Australia. Sampai sekarang pun kalau saya lagi senggang, dia suka ngajak, ayo kita belajar ngaji. Oh, nice ya. Jadi ini sebenarnya keren banget teman-teman, sebuah privilege ya kalau kuliah di UIN. Akhirnya kalau kita ketemu teman-teman di luar sana, nah bisa jadi dakwah ya sih, tanpa sengaja ya itu jadi dakwah, terus juga jadi vibes yang positif untuk teman-teman yang kita temukan di luar sana. Itu AYF ya. AYF terus yang terbaru yang di IA Empowering Youth Across ASEAN yang di Bangkok. Kami itu mengunjungi berbagai tempat. Salah satunya di Chulalongkorn University. Gimana bilangnya Chulalongkorn. Iya. Oke. Terus? Nah, di sana itu kami melakukan banyak sih. Salah satunya workshop. Habis itu juga bertemu dengan beberapa petinggi membuat pemangku jabatan, seperti bertemu dengan Ibu Dira kemarin. Dia adalah first secretary of Permanent Mission for Indonesia to ASEAN. Oke, wah calon duta besar. Calon duta besar. Terus gimana tuh kalau kesannya selama yang paling berkesan deh selama exchange itu apa? Oh banyak sekali. Ini kan saya cerita di IA saja dulu ya. Waktu saya di IA kan ada 2 chapter. Chapter di Bangkok yang dimana kami mengunjungi berbagai tempat seperti museum, street food dan juga tempat religi lah banyak tuh ya. Oh iya. Itu juga berkesan. Saya melihat bagaimana proses apa namanya itu orang Buddha itu orang yang beribadah gitu ya? Iya, beribadahnya itu melihat banyak sekali. Dan juga ketika chapter Indonesia kami tempatkannya di Belu. Tahu gak di mana Belu? Gak tahu ya, karena belum pernah nih ke Thailand ya. Terus Belu kalau misalnya kita cek itu di Nusa Tenggara Timur, tahu kan Nusa Tenggara Timur? Tahu lah ya. Di ujung sebelah kanan sudah berbatasan dengan Timor Leste, itulah Belu.
Oh begitu. Itu di chapter Indonesia ya. Nah pengalamannya pas di WLU ini gimana Hakim? Kayaknya juga kan pasti kalau culture Indonesia itu unik-unik ya. Gimana tuh? Bisa diceritakan? Wah, ada banyak sih mau cerita nih, Mbak. Apa kah? Nggak apa-apa dong. Oke, dan mungkin agak noticeable ya, logat saya agak mirip ke timur ya. Iya, kayaknya tuh pulang dari exchange ini, Hakim mungkin agak kebawa culture yang di sana ya. Iya, karena memang sangat menarik sih. Oh, sangat menarik ya. Gimana ceritanya tuh? Saat kami tiba, setelah sekitar hampir seharian sih berjalan dari Bangkok itu. Oh ya. Tengah malam kami berangkat dari Dong Muang menuju ke Jakarta, sampai itu jam 1 subuh. Jam 1 subuh, menunggu sampai jam 4, terbang ke Surabaya, lalu ke Kupang, baru ke Atambua. Oh gitu, jadi prosesnya ke Bangkok dulu, terus dari Bangkok ke Indonesia, ke NTT gitu ya? Iya. Oh iya. Terus? Sampai di NTT, kami berpikir bisa istirahat, tapi ternyata tidak. Sudah ditunggu sama rombongan Pak Bupati. Oh gitu, keren sekali penyambutannya ya. Terus apalagi tuh? Sampai situ kami diantar oleh rombongan Pak Bupati, beserta the first lady-nya, ketemu sama Pak Bupati. Nah ini agak unik, karena pas saya sampai di sana, saya bertanya, Bapak kemana toh? Gitu kan? Masih kan? Ya. Ditanya, dari rumah sakit. Siapa yang sakit saya tanya kan? Oh gitu. Lalu ditanya, oh bukan, Bapak itu dia masih menjadi dokter jaga, dokter bedah di rumah sakit umum daerah Belu. Oh jadi si gubernur Pak Bupati tadi? Pak Bupati. Oh jadi Pak Bupatinya ini juga dokter. Iya. Oh keren banget ternyata ya. Terus gimana tuh bapaknya? Bapaknya itu kemarin baru di Kick Andy sih. Oh dia di Kick Andy juga ya. Tadi bapaknya siapa namanya? Dokter Tauin Agustin. Oh Dokter Tauin Agustin. Apa yang didapat nih dari beliau gitu pas Hakim di sana? Banyak sekali, just kita harus humble. Saling menghormati budaya sesama lain. Kalau budaya di mana Nusa Tenggara tadi ya, apa yang Hakim dapat sana? Apa tariannya? Terus juga mungkin cara bicaranya apa? Oh, dapat semua, banyak loh. Budayanya saya belajar tentang tari likur dan tari TB. Bisa nih tariknya? Bisa sedikit kalau tari yang TB. Oh, gimana tuh? Ada kita pegang tangan, maju mundur, hentak beberapa kali. Iya, kayak sering lihat di video-video gitu ya. Dan untuk religi saya juga dapat. Apa tuh? Karena kami tinggal di keuskupan. Keuskupan itu seperti pesantren, tapi untuk yang calon-calon pastor. Oh, seperti pesantren tapi untuk calon-calon pastor. Iya, gitu kan. Jadi kami tinggal sana dan saya itu bertemu dengan salah satu frater. Frater itu calon pastor. Oh, calon pastor. Masih muda berarti ya? Masih muda, sebentar lah kami itu. Oh, gitu. Namanya itu Frater Joe. Frater Joe. Di sana itu kami sharing. Karena kan saya Muslim lah gitu ya. Jadi Win kan. Jadi ilmu-ilmu saya dapatkan di Win, saya sharing di sana tentang keislaman itu. Tentang konsep Tritunggal bagaimana, saya jelaskan juga Nabi Muhammad seperti apa ininya, dan di sana itu saya menemukan sesuatu yang unik loh. Apa tuh? Bahwasannya siapapun kita, agama apapun kita, dasarnya kita tuh manusia. Oh iya, jadi memang toleransinya sangat tinggi ya di sana. Iya. Jadi Hakim sendiri sebagai seorang Muslim tidak merasa tersingkirkan atau terintimidasi gitu ya. Tidak. Justru sangat diterima berarti Hakim. Sebagai saudara kami toh. Iya. Toh gitu ya. Kalau ada toh, jadi itu bahasa sana ya? Iya. Bahasa NTT. Oke. Terus, nah kalau tadi mau ada yang diceritain lagi nih dari exchange tadi Hakim. Oh mau minum dulu Hakim ya? Maaf ya. Haus guys. Boleh minum dulu ya. Sebenarnya kalau saya air minum ini selalu tinggal dengan mama di sana. Mama di NTT. Iya. Karena air itu hanya dijatah 30 ringgit per hari. Oh mereka di sana air sedikit kesulitan. Iya. Alhamdulillah sih dengan bantuan saya dengar dari Pak Agustinnya bahwasannya sejak 2020 kalau tak salah ya, di zaman Pak Jokowi sudah dibangun reservoir di sana. Jadi agak mudah air itu, tapi tetap saja terbatas ya, tidak sebanyak kita di sini. Iya, makanya kalau saat air ini selalu bersyukur kita bisa minum dengan enak seperti ini. Oke, harus bersyukur ya karena memang kita mudah mendapatkan air gitu. Nah, kalau tadi kan perjalanan exchange-nya gitu Hakim, pasti ada juga ya yang mendukung gitu kan. Nah, ceritakan boleh nih pengalaman akademiknya, organisasi. Si Hakim ini ada circle organisasi kan. Ikut organisasi apa? Oke, buat teman-teman UKM Bahasa adakah? Wah, halo. UKM Bahasa. Sudah let's hold the word nih ya. Gimana ya ini tagline-nya gitu? Let's hold the word with language. Oh, let's hold the word with language. Oke.
Oke, UKM Bahasa. Dari semester berapa ikut UKM Bahasa? Alhamdulillah dari zaman maba-maba masih muda. Dari maba imut-imut ternyata Hakim ini sudah ikut UKM Bahasa. Selain UKM Bahasa apa lagi? Saya juga ikut di resimen mahasiswa. Apa tuh resimen mahasiswa? Menwa. Yang mungkin yang tegas gitu ya, pakai seragam gitu ya. Iya. Iya itu ikut Menwa. Jadi boleh buat anak UIN juga. Nah, buat teman-teman di kampus ikut UKM Bahasa atau juga ikut Menwa gitu. Nah Hakim, tadi kan perjalanan Hakim ini udah bisa sampai ke luar negeri ya. Pasti Hakim ini ada yang memotivasi gitu. Apa sih sebenarnya di dalam diri Hakim sendiri itu yang memotivasi untuk bisa terus berprestasi, belajar? Yang pertama-tama support dari orang tua itu tidak habis. Oh iya, orang tua. Apapun yang terjadi, mau dimanapun kita, orang tua pasti selalu mendoakan. Itu satu yang kita ingat terus ya. Dan yang kedua juga, saya sangat berterima kasih sih. Bukan berterima kasih lagi, lebih dari terima kasih atas support dari Sivitas Akademika, dari kepada Pak Wan juga terima kasih banyak. Iya, kepada Pak Rektor dan juga kepada my mentor especially. Siapa tuh tadi mentornya? Masih Pak Satria. Pak Satria. Iya, terima kasih banyak toh. Kalau misalnya tidak ada dukungan semua dari Bapak Sivitas Akademika dan juga my mentor and all of my teacher in PBI, saya rasa tidak akan bisa sejauh ini. Oke. Terus Hakim ini sendiri ada keinginan kah untuk lanjut kuliah ke luar negeri? Tadi kan sudah exchange, pasti ada keinginan untuk lanjut ke luar negeri mungkin? Ada. Kemana? Langsung spill aja ya. Boleh. Karena saya adalah alumnus dari Australia, Indonesia, Global Alumni. Iya. Saya merasa memiliki panggilan khusus ke sana. Ada calling ya. Iya. Benar memanggil toh. Jadi ke Australia lagi nih, pengen ke sana lagi, pengen belajar lagi lebih jauh dan lebih dalam ya. Jadi Hakim kita doakan semoga Hakim nanti bisa lanjut S2-nya di Australia, lancar di sana ya. Dan pastinya juga bakal balik lagi ke kampus UIN Raden Tanompong. Siap. Saya siap itu. Oke, siap ya. Nah, kayaknya aku ngobrol-ngobrol kita nih udah panjang dari tadi ya, seru banget Hakim. Tapi aku punya satu sesi lagi. Nah, sebelum kita masuk ke sesi yang berikutnya, tadi teman-teman mungkin perlu dicatat ya. Kalau untuk persiapan exchange tadi pasti harus ada TOEFL ya. TOEFL-nya berapa tadi? 500. Terus juga esai. Atau kalau misalkan mau tanya-tanya, boleh nggak sih tanya ke Hakim nih? Oh ya boleh. Instagramnya apa? Nama Instagramnya? Silakan cek Hakim Not Jaksa. @hakim.jaksa ya. Boleh tanya-tanya di DM, dihubungi langsung Hakimnya ya, gimana sih prosesnya lebih jauh ya. Nah selanjutnya kita akan masuk ke sesi games. Oke. Jadi aku punya games nih buat Hakim. Nama gamesnya ini mungkin teman-teman juga pernah dengar. Namanya adalah pernah nggak pernah. Jadi Hakim nanti aku kasih statement, jawabnya cepat aja ya, pernah nggak pernah gitu ya. Jadi biar menantang gitu ya. Oke, pernah nggak pernah bolos waktu kuliah? Mohon maaf, pernah. Waktu apa tuh? Kalau maksudnya bolosnya karena apa? Apakah tiduran kah atau apa? Karena ketiduran satu dan juga baju habis. Wah, unik sekali bajunya habis ini. Bolos ya. Musim hujan tuh kakak. Oh gitu. Lucu sekali ternyata alasannya. Oke, next. Pernah nggak pernah seorang Hakim begadang banget sampai subuh buat belajar? Saya rasa itu lebih dari pernah. Oh, lebih. Termasuk mungkin persiapan exchange itu begadang juga. Lebih dari begadang. Oh, lebih dari begadang. Udah jadi rumah begadang bersaudara kali. Perjuangannya memang ternyata tidak gampang ya teman-teman untuk bisa ke luar negeri ya. Kemudian nih, pernah nggak pernah Hakim pergi ke acara seminar atau acara kampus cuma buat dapat makan siang gratis? Sebenarnya sih bukan cuma acara seminar, kondangan pun pernah. Oke, ternyata pernah ya. Kok banyak pernahnya nih Hakim? Oke, selanjutnya pernah nggak pernah Hakim tidur di kelas? Tidur di kelas, mohon maaf, pernah. Pernah. Waktu apa nih? Waktu mungkin ngantuk ya karena habis begadang tadi, jadi tidur di kelas nih. Atau gimana? Ada juga sih teman aku tuh kayak dia 5 menit bisa tidur di kelas gitu.
Sebenarnya sih karena ya begadang tadi. Capek kan ya? Iya, ada break time dulu lah. Tapi biasa lah ya, karena banyak tugas dan lain-lain. Nah, terus yang terakhir nih, pernah nggak sih hakim ini, pernah seorang hakim galau dapet nilai C? Pernah nggak ya? Sebenarnya sih kalau waktu masih maba pernah. Pernah. Iya. Terus kalau sekarang? Sudahlah, yang penting dulu. Tidak. Kalau sekarang lebih ke apa ya, value yang bisa aku perbaiki gitu ya. Jadi nggak perlu digalauin lagi, tapi diperbaiki kali ya. Iya. Karena siapa tahu kan dari nilai C-nya kita itu bisa membantu buat nanti exchange. Oh iya, siapa tahu bisa untuk kita memotivasi kita justru untuk lebih banyak belajar. Iya. Oke. Kayaknya selesai dulu gamesnya, padahal kayaknya banyak pertanyaan tapi cepet banget ya. Gak kerasa. Nah, terakhir nih sebelum kita closing, boleh Hakim kasih pesan buat teman-teman di UIN Raden Intan Lampung? Buat teman-teman sobat UIN ya, sobat Raden Intan. Iya. Oke, buat sobat Raden Intan, alhamdulillah ya sejak tahun berapa? Internasionalisasi. Mungkin 2 tahun ini kali. Sejak 2 tahun ini kan kita mulai program internasionalisasi di oleh Pak Wan juga Pusba dari Pak. Gagasannya Pak Rektor dan juga Pak Bambang itu ya. Eksekusi ya. Dan internasionalisasi itu sudah banyak membuka program. Oh iya. Seperti Mosma, habis juga BIB ada ya. Oh iya, ada BIB. Nah, jadi privilege kita tuh lebih besar dibuka di zaman sekarang. Peluangnya lebih besar ya. Jadi mumpung lagi ada peluang, mumpung lagi ada privilege, dimanfaatkan. Ini sudah tidak sesulit dahulu. Kita dulu kan harus, saya masih ingat banget lah, buat daftar itu banting tulang 60 kali rasanya. Banting tulang tuh gak patah ya loh. Iya. Oke, jadi lebih ke memanfaatkan peluang yang ada. Oke, ada lagi? Oke. Dan saya rasa sih yang namanya perjalanan buat exchange gak bakal gampang. Pasti harus siap mental, siap material terutama. Iya. Siap fisik juga. Tapi apapun itu, selama memang kita tujuannya positif, Allah pasti bantu. Wah, selama tujuannya positif, Allah pasti bantu. Gitu deh kata Hakim ya. Oke, terima kasih teman-teman Alenia yang hari ini sudah cukup. Kayaknya kita ngobrol-ngobrol sama Hakim. Terima kasih sudah membersamai kami berdua. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman di sana di subscribe ya Real TV, dan juga follow semua sosial media UIN Raden Intan. Ada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok gitu ya. Sesuai selera aja ya, boleh di follow ya sosial media UIN Raden Intan. Dan sampai jumpa lagi di Alenia berikutnya. See you. Kapun kap.